وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'an wa 'amalan shalihan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa alam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi 'azza wa jalla. Faman kana min ahli al-islam wa la yushhadu 'ala ahadin wa la yushhadu lahu bi 'amali khairin wa la syarrin fa innaka la tadri bima yuftanu lahu 'indal mauti. Tarju lahu rahmatallahi wa taqafu 'alaihi wa la tadri ma yasbiqu lahu 'indal mauti ila Allahi minan nadam. Wa la ahdathallahu fi dhalikal waqti idza mata 'alal islam. Tarju lahu rahmata wa taqafu 'alaihi dzunubah. Wa ma min dhanbin illa walil 'abdi minhu taubatun. Ya, kita lanjutkan kitab Syarhus Sunnah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di poin ke-32, wa alam annahu la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ketaatan bagi siapa saja dari manusia dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan itu dinamakan dengan ketaatan secara muqayyad. Setelah kita sebutkan taat itu nanti ada dua. Ketaatan kita kepada selain kita itu nanti ada dua. Ada yang mutlaqah. Mutlaqah itu yang tidak ada pilihan, paten, yaitu khusus kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ketaatan selain kepada Allah dan Rasul itu sifatnya muqayyadah, baik kepada ulama atau kepada umara, pemimpin, atau kepada orang tua, atau kepada kepala misalkan atasan, atau siapa saja selain Allah dan Rasul, maka ketaatannya itu muqayyadah. Muqayyadah itu terikat jika apa yang mereka perintahkan itu tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan bagi makhluk siapa saja dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, hatta orang tua kita sendiri. Oleh itu ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, kemudian ibunya murka, sampai akhirnya ibunya mengatakan, kalau kamu tetap masuk di Islam, maka saya akan bernadar untuk tidak makan, tidak minum, tidak mandi, sampai akhirnya saya mati dan kamu menjadi penyebabnya. Akhirnya bingung ini sahabat ini, karena dia termasuk yang paling bakti kepada ibunya. Akhirnya datang ke Rasulullah bertanya tentang apa yang sikap yang dia kerjakan. Akhirnya diturunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan sekali-kali taat kepada keduanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaul dengan orang tua tetap dengan pergaulan yang baik. Sampai akhirnya dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, jika seandainya engkau punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, tidak akan saya tinggalkan agama Muhammad, maka silakan Anda makan atau tidak, terserah Anda. Akhirnya setelah itu ibunya makan. Jadi tidak ada namanya ketaatan kepada siapa saja secara mutlak, nggak ada, kecuali kepada Allah dan Rasul. Dan itu fanatik kita. Jadi kalau ditanya fanatik itu boleh nggak atau ta'assub itu, nanti para ulama mengatakan fanatik itu atau ta'assub itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan ta'assub mahmud, fanatik yang hukumnya itu terpuji, ketika kita itu ta'assub kepada Allah dan Rasul, menganggap kebenaran mutlak itu ada pada Allah, Al-Quran ada pada Rasul, itu maka fanatik seperti itu harus. Dan ulama-ulama kita seperti Imam Dhahabi ketika mengarang biografi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala itu sering sekali beliau pun menggunakan kalimat fanatik, tapi untuk kebaikan. Menyebutkan biografi si A misalkan, kemudian disebutkan wa kana muta'assiban lil haq. Beliau itu adalah orang yang paling fanatik dengan kebenaran. Berarti apa? Tidak semua lafaz fanatik itu tercela. Sedangkan fanatik selain Allah dan selain Rasul, maka itu tercela. Tidak boleh kita fanatik kepada siapa saja yang bisa benar bisa salah, kecuali hanya kepada Rasulullah SAW, hatta kepada ulama.
Tidak ada namanya fanatik kepada ulama, nggak boleh. Kullun nas yukhadhu qawluhu wa yutrak. Setiap orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak, kecuali hanya Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa man kana min ahli Islam wala yushhad wa man kana min ahli Islam wala yushhad ala ahadin wala yushhadu lahu bi amali khairin wala syarrin fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu indal mauti. Kita dalam akidah Ahlussunnah itu apa? Tidak boleh memvonis akhirat seseorang. Selama dia itu orang manusia, maka kita nggak boleh memvonis akhirat. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Walaupun sekarang itu orangnya, masya Allah lah, kita lihat orangnya luar biasa hebatnya di mata kita sekarang. Boleh nggak kita memvonis, oh dia pasti penghuni surga? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita nggak tahu nanti dia meninggal di atas apa. Demikian juga kalau kita melihat orang yang paling jelek, misalkan orangnya itu benci sama sunnah, mencaci maki Islam dan yang lainnya, boleh nggak kita memvonis dia itu neraka jahanam? Tidak boleh. Karena siapa yang menjamin kalau dia itu meninggal dunia masih seperti itu juga? Sehingga ketika akhir kehidupan seseorang itu kita nggak tahu, maka urusan akhirat itu serahkan kepada Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita itu hanya bisa menghukumi dohir yang ditampakkan semua orang itu. Oleh itu Umar bin Khattab beliau mengatakan, dulu ketika wahyu masih turun, maka Allah yang membongkar semua yaitu hatinya orang munafik. Jadi mereka itu menyembunyikan sesuatu, Allah yang membongkar mereka, sehingga kita bisa tahu karena Allah yang membongkarnya. Tapi Rasulullah meninggal dunia, wahyu sudah tidak ada, wahyu sudah berhenti, sehingga apa? Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Siapa yang menampakkan kepada kita kebaikan, kita hukumi dia orang baik, walaupun hatinya rusak kayak apapun, kita nggak peduli masalah hatinya. Siapa yang dia itu menampakkan kepada kita keburukan, kita juluki orang itu orang buruk, walaupun dia itu menyimpan banyak kebaikan dalam hatinya. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Sehingga tidak boleh kita itu menghukumi sampai ke dalam hatinya, menghukumi sampai akhiratnya. Dan itu bahaya ketika kita itu menghukumi akhirat seseorang. Yang bisa kita kerjakan itu hanya tarjulahu rahmatullah. Kita hanya berharap mudah-mudahan orang-orang yang sekarang itu baik di mata kita, mereka itu mendapatkan rahmat Allah nanti ketika meninggal. Wa takhafu alaihi, dan kita takut bagi orang-orang yang sekarang di mata kita itu orang-orang yang jahat, dia itu meninggal dunia di atas kejahatan dia. Wa la tadri ma yasbiqu lahu indal mauti ilallahi minan nadam. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia sebelum meninggal dunia dia menyesal terhadap perbuatan dia. Setelah itu apa? Dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqti idza mata 'alal Islam. Bahkan mungkin dia orang kafir yang sangat benci Islam, sebelum meninggal Allah cantumkan dalam hatinya dibuka pintu hidayah. Setelah itu dia masuk Islam. Tarjulahu rahmah. Silahkan kalau kita melihat orang baik itu, kita berharap kebaikan bagi orang itu. Wa takhafu alaihi dzunubahu. Dan kita itu kalau melihat ada orang pelaku dosa dan maksiat, kita takutkan akan dosanya. Wa ma min dzambin illa walil abdi minhu taubah. Tidaklah orang itu berbuat dosa dan maksiat kecuali pintu tobat itu masih terbuka sebelum ghargharah, sebelum dia itu sakarat. Jadi intinya di sini hati-hati kita itu membicarakan dalam-dalamnya orang, dan kita itu membicarakan tentang akhirat seseorang. Rasulullah SAW itu menyebutkan ada dua orang sahabat di kalangan Bani Israel, yang satu orangnya rajin ibadah, yang satu rajin berbuat dosa. Temannya yang rajin ibadah itu kalau berkunjung ke rumah sahabatnya mesti mendapatkan sedang berbuat dosa. Akhirnya dinasihati, nggak mau. Setelah itu pulanglah dia itu. Besoknya datang lagi mendapatkan temannya sedang berbuat dosa, dinasihati, nggak mau lagi. Hari ketiga datang lagi ke tempatnya orang itu sedang berbuat dosa lagi, dinasihati, sampai jengkel ini orang ini. Setiap hari dinasihati. Akhirnya dia mengatakan, sudah, kamu ngapain sih mikir saya gitu? Terus biarkanlah, dosa saya itu milik saya dengan Tuhan saya, itu bukan urusan kamu kan ya. Akhirnya marah ketika mendengar ucapan seperti ini, maka dia bicara masalah akhiratnya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalimat keluar ini, kalimat akhirat. Akhirnya Allah bangkitkan dua orang itu nanti di hari kiamat. Allah tanya sama orang yang bersumpah atas nama Allah kalau Allah tidak mengampuni. Allah bertanya, dari mana kamu tahu kalau saya tidak akan mengampuni dosa orang itu? Kamu bersumpah atas nama itu atas dasar apa itu? Akhirnya setelah itu tidak ada alasan bagi orang itu. Akhirnya
dipanggil malaikat azab, kemudian diseret orang itu ke neraka jahanam. Sedangkan sahabatnya yang berbuat dosa dan maksiat, Allah rahmati dia, dipanggil malaikat rahmat, kemudian dibawa ke surga. Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, wallahi laqad dia itu, demi Allah, orang ini itu laqad qala kalimatan, dia telah mengatakan sebuah kalimat. Orang itu sibuk beribadah setiap harinya, cuma dia mengatakan sebuah kalimat au baqad dunya wa akhirah, yang menghancurkan semua dunia dan akhirat orang itu. Gara-gara apa? Dia itu lancang menghukumi akhirat seseorang. Maka itu tidak boleh kita itu menghukumi siapa saja, termasuk orang yang baik sekalipun gitu. Oleh itu pernah ada seorang sahabat yang dia itu orang paling top dalam berjihad. Ada seorang sahabat dia itu jihadnya paling hebat, sehingga semua lisan memuji dia. Ketika sampai ke Rasulullah, pujian itu sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar, dia itu penghuni neraka dia itu. Akhirnya bingung para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia penghuni neraka jahanam, terus bagaimana kita itu? Akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk yaitu memata-matai orang itu, melihat terus orang itu. Akhirnya dipantau terus orang itu, bagaimana matinya. Rupanya ketika dia itu berperang, dia itu kesabet pedang, jatuh, kemudian dia nggak kuat merasakan sakitnya. Akhirnya dia ambil anak panah, kemudian ditusukkan di perutnya, bunuh diri dia itu. Setelah itu dia pulang, yaitu orang yang melihat itu pulang ke Rasulullah, kemudian mengatakan, saudara Rasulullah, benar sekali apa yang dikatakan sama Rasulullah. Ada orang yang di mata kita itu baiknya luar biasa, kita nggak tahu hatinya orang itu. Nah itu Rasulullah mengatakan, terkadang itu ada orang ya'malu bi amali ahlil jannah, dia itu mengamalkan amal penghuni surga, ketaatannya luar biasa, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, sebelum meninggal datang takdir Allah, kemudian dia mengamalkan amal penghuni neraka jahanam sampai mati di atas amal itu. Akhirnya dia diseret ke neraka jahanam. Kata para ulama, ini ada orang, dia itu berbuat kebaikan sampai jarak dia dengan surga. Sebelum mati, dia itu mengamalkan amal penghuni neraka jahanam. Kenapa kok diazab gitu? Terus kebaikan selama ini bagaimana gitu? Maka kata para ulama, ada sebuah riwayat yang menjelaskan alasannya kenapa orang itu berbuat baik lama seperti itu, matinya di atas dosa dan maksiat. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, fima yabdu linnas, dia itu berbuat baik di matanya orang. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga nanti Allah akan bongkar semua rahasianya, dia itu dibongkar. Biasanya kapan dibongkar? Sebelum meninggal. Nah itu sebelum meninggal itu masa-masa paling genting bagi kita. Kenapa? Karena semua rahasia kita itu nanti akan dibongkar ketika kita itu meninggal dunia. Itu nanti semuanya akan dibongkar, semuanya sama Allah Ta'ala. Nah itu ketika kita itu melihat orang itu, kita itu jangan terlalu kecintaan kita kepada seseorang, akhirnya kita itu menjamin surga bagi orang itu. Pasti dia itu, kalau dia pasti penghuni surga. Atau karena kebencian kita dengan seseorang yang dia itu benci sama agama kita, akhirnya menjadikan kita itu menghukumi dia dengan neraka. Tugas kita itu berdakwah. Sudah kita itu jauhilah masalah menghukumi orang itu, kita jauhi. Yang terbaik itu apa? Kalau kita mau doakan, doakan. Tetapi apa? Kita nggak usah sibuk menghukumi orang. Kerjaan kita itu bukan menghukumi orang itu. Kerjaan kita itu mendakwai orang. Paling itu kata Imam Ahmad itu beliau mengatakan ikhrajun nas anis sunnati syadid. Mengeluarkan orang dari ahlu sunnah itu perkara yang berat. Tanggung jawabnya besar nanti di hari kiamat. Daripada kita sibuk menghukumi orang, oh ini sesat ini, oh ini keluar dari ahlu sunnah, dia bukan salafi. Daripada kita kerjaan seperti itu, mending orang itu dirangkul tangannya, didakwai supaya dia itu mengenal tentang agama kita. Kita nggak usah peduli dengan urusan masa itu hukum-hukuman orang gitu. Kenapa? Karena kalau kita keliru itu sampai hari kiamat nanti masalahnya itu nggak mudah gitu. Sehingga jangan sampai kita itu berlebihan atau sembarangan dalam kita itu menghukumi orang. Terkadang disebutkan oleh kaidah para ulama itu al-khata', kesalahan al-khata' fil afwi khairun minal khata' fil uqubah. Salah, bahasa ini kaidahnya itu. Saya salah dalam menganggap orang itu baik. Saya salah menganggap orang itu muslim. Saya salah menganggap orang itu ahlu sunnah. Itu lebih ringan daripada saya salah menganggap orang itu kafir. Daripada saya salah menganggap orang itu ahlul bidah. Gimana, faham ternyata ya? Apa yang saya ucapkan ya?
Ini ada orang ahlul bidah. Saya salah menghukumi dia sehingga saya anggap orang itu orang ahlu sunnah karena dohirnya yang muslim kan itu. Keliru saya padahal dia itu ahlul bidah. Salahnya saya menghukumi dia sebagai ahlu sunnah itu lebih mending daripada saya salah menghukumi ada orang ahlu sunnah saya juluki dengan ahlul bidah. Tergambar paham ya? Saya salah menghukumi orang muslim sebagai orang kafir, itu dosanya nggak main-main, lebih parah daripada saya salah menghukumi orang kafir sebagai orang muslim. Kenapa? Karena mengeluarkan seseorang dari kebaikan menuju keburukan itu nggak mudah, butuh sesuatu yang sangat meyakinkan. Maka jangan sembarangan kita bicara masalah seperti itu. Yang penting itu apa? Kita itu udah sibukan kita itu berdakwah, sibukan kita itu untuk mendoakan. Kita benci sama keburukan orang nggak ada masalah, yang penting apa? Kita dakwai dia. Daripada bahwa kita sibuk menghukumi seseorang. Karena tidak mudah, menghukumi seseorang itu tidak mudah. Oleh itu Rasulullah SAW itu, beliau itu ketika pernah juga namanya Rasulullah itu terkadang emosi. Rasulullah itu terkadang emosi. Sampai Rasulullah itu pernah ketika jihad, beliau itu terluka sampai bercucuran darah di mukanya beliau. Beliau ngusap darahnya itu. Setelah itu Rasulullah itu mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum?" Gimana ada sebuah kaum yang selamat ketika mereka itu melukai nabinya mereka sendiri. Ucapan Rasulullah itu langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, urusan mereka yang sekarang melukai kamu itu bukan urusan kamu. Apakah nanti Allah akan menerima tobatnya mereka atau Allah akan mengazab mereka? Wajar Allah juga mengazab mereka karena mereka orang zalim. Tapi jangan ngurusi mereka gitu. Yang penting apa? Kamu itu urusannya dakwah. Dakwahkan saja gitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang memerangi Rasulullah di perang itu, mereka itu pada masuk Islam di akhir-akhirnya itu. Seburuk-buruknya mereka itu. Hindun kayak apa Hindun itu? Istrinya Abu Sufyan. Yang ketika dia itu melihat Hamzah, pamannya Rasulullah itu membunuh banyak dari keluarganya Hindun, bapaknya, pamannya, kakaknya, itu semuanya mati di tangannya Hamzah. Karena Hamzah itu dinamakan dengan Saif min Asadullah. Hamzah itu kalau berperang, terkadang satu langkah, dua langkah itu dia bisa membunuh 10 orang. Sehingga dalam perang Uhud itu, ketika dia mati di tangannya Wahsy itu, dia itu sebelum tumbang di tangannya Wahsy, tombaknya Wahsy itu, dia membunuh 33 orang. Coba bayangkan Hamzah itu. Sehingga dia itu kalau berperang itu, musuhnya itu kerumuni dia itu. Jadi nggak bisa sendirian, dikerumuni. Sehingga Wahsy pun ketika mau menombak Hamzah itu mencari celah ketika jasadnya Hamzah itu kebuka. Itu baru tombak dilemparkan dan itu lama nunggunya Wahsy itu. Kenapa? Karena saking kuatnya Hamzah. Sampai Wahsy Hindun itu suaminya Abu Sufyan. Saking bencinya sama Hamzah, sampai dia itu cari siapa orang yang paling kuat untuk membunuh Hamzah. Didapatkan Wahsy itu. Akhirnya ditawarkan, mau nggak kamu membunuh Hamzah? Kalau kamu bisa, nanti kamu saya merdekakan dan semua perhiasan saya berikan kepada kamu. Akhirnya dia berangkat. Akhirnya ketika berangkat sampai akhirnya berhasil. Ketika berhasil, jasadnya Hamzah itu diambil. Setelah itu dadanya dibedah, kemudian jantungnya diambil sama Hindun, kemudian dimakan. Sampai muntah Hindun itu. Separah seperti ini saja itu, Hindun itu ketika dibuka kota Mekah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan diterima Islamnya sama Rasulullah SAW. Wahsy juga masuk Islam juga. Sampai akhirnya diterima sama Rasulullah. Itu saja, tapi Rasulullah mengatakan, "Wahai Wahsy, tolong setelah ini jangan tampakkan muka kamu itu di depan saya." Kenapa? Karena saya melihat kamu itu, saya cuma ingat Hamzah itu. Yaitu apa? Sebesar kayak apapun orang itu dalam jatuh dosa dan maksiat, kita nggak tahu bagaimana akhir hayatnya orang itu gitu. Demikian juga sehebat-hebatnya orang sama sekarang, kita pun juga nggak pernah tahu bagaimana nanti dia itu meninggal dunianya itu. Banyak orang-orang yang top-top sekarang ini, akhir hayatnya juga berubah. Bahkan ada ulama besar zaman sekarang masih hidup orangnya itu, masya Allah itu. Na'udzubillah. Jadi itu namanya hidayah. Seorang ulama besar, alul hadisnya Mesir, murid seniornya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Sampai Syekh kita itu, guru kita Syekhul Hasan itu pernah minta rekomendasi kitabnya kepada beliau. Berarti apa? Menunjukkan tingkatan beliau itu termasuk ulama yang besar gitu, termasuk ulama luar biasa masalah hadisnya itu. Tapi sekarang menjadi orang liberal. Sekarang jadi orang liberal, cukur jenggot, kemudian pakai celana jeans, kemudian kegiatannya kumpul di gereja, minum khamr, jadi artis sekarang itu, sering adakan acara di bioskop, padahal dia dulunya ulama besar al-hadis. Itu namanya hidayah. Kita nggak pernah tahu namanya hidayah gitu.
Ya, itu namanya hidayah. Maka itu kita jangan bicara masalah hati orang, kita jangan bicara masalah akhiratnya seseorang. Kita melihat orang baik, ya kita berharap mudah-mudahan kebaikan itu akan terus-menerus sampai dia itu meninggal dunia. Ada orang yang berbuat dosa dan maksiat, kita takut akan dosa yang dikerjakan, sehingga apa? Ya udah kita doakan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena memang namanya akhir kehidupan seseorang itu nggak mudah. Akhir kehidupan seseorang itu nggak mudah. Memang Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Akhir seseorang itu tergantung amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana dia itu nanti yukhtam alihi, ditutupnya dengan apa dia itu meninggal dunianya itu. Tapi kata para ulama, al khawatimu mirasus sawabi. Akhir kehidupan seseorang itu warisan dari kebiasaan sebelumnya. Nah, itu kata para ulama mengatakan man asya ala syai'in mata alihi. Siapa yang dia itu hidup di atas satu kebiasaan, maka nanti dia akan meninggal di atas kebiasaan itu. Waman mata alihi bu'itsa alihi. Siapa yang mati di atas sebuah kondisi, dia nanti dibangkitkan dari kuburnya ya dengan kondisi itu juga. Sehingga selama pintu tobat itu masih ada bagi orang itu, maka kita itu jangan terlalu berlebihan menghukumi seseorang. Oleh itu kata Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan man kana minkum mustannan. Siapa di antara kalian yang pengen mengambil suri toladan, falyastanna biman qad mata. Ambil orang yang sudah mati, jadikan suri toladannya. Kenapa kok orang mati yang kita jadikan sebagai orang suri toladan? Karena sudah terputus, ajalnya sudah nggak ada, sehingga tidak ada lagi kesempatan yang lain gitu. Kalau kita itu mengambil orang yang hidup, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup itu nggak akan selamat dari fitnah. Sehingga kalau sekarang kita itu cinta sama seseorang, kita itu mengagungkan seseorang, wajar saja lah, nggak usah terlalu fanatik kita itu. Kita nggak pernah tahu juga dia nanti matinya di atas apa gitu. Demikian juga kalau kita itu benci sama seseorang, wajar saja lah kebencian kita, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Ya, nggak usah terlalu berlebihan. Karena kita nggak tahu juga nanti dia meninggalnya di atas apa gitu. Ya, yang bahaya itu apa? Berlebihan dalam mencintai, berlebihan dalam membenci, ini semuanya tercela. Terus sikap kita apa? Sikap kita itu wajar-wajar saja itu. Memang kita itu punya akidah namanya al-wala dan bara. Al-wala dan bara itu berkaitan dengan perbuatan orang itu. Ketika ada orang dia berbuat dosa dan maksiat, kita barok kepada perbuatannya. Tapi orangnya belum tentu harus kita baroki orang itu. Rasulullah ketika menghukumi orang misalkan, Rasulullah itu namanya hukumnya hukum jalankan. Ada orang mencuri, potong tangan sama Rasulullah. Ada orang yang minum khamr cambuk sama Rasulullah, seperti Abdullah yang diculiki himar. Ada seorang wanita yang berzina, rajam sama Rasulullah. Cuma itu namanya barok kita terhadap perbuatannya. Orangnya dia mungkin sudah bertobat kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang nasuha, dosanya sudah habis semua gitu. Sehingga apa? Jangan sampai kebencian kita terhadap perbuatan seseorang menjadikan kita itu juga benci kepada orangnya. Kita benci sama dosanya dia, tapi kita tidak benci sama orangnya. Kenapa? Karena dia itu bagaimanapun dia orang muslim. Pintu tobat masih terbuka lebar. Sehingga ya pengagungan kita sama seseorang, kita mencintai seseorang, wajar-wajar saja lah, nggak usah berlebihan, nggak usah sampai fanatik, nggak usah sampai bela mati-matian, nggak usah. Nanti kita semuanya akan menyesal gitu. Demikian juga kebencian kita kepada seseorang, jangan terlalu berlebihan lah itu. Yaitu wajar-wajar saja itu, karena pintu tobat masih terbuka lebar juga bagi orang itu gitu. Sehingga apa? Sehingga sudah kita itu yang penting sibukkan diri kita itu untuk mengajak orang kepada sunnah, mendawai orang kepada sunnah, daripada sibuk ngurusi orang keluar dari al-sunnah. Oh ini keluar dari al-sunnah ini keluar dari al-sunnah itu. Sudah berapa orang yang Anda masukkan ke al-sunnah gitu? Ya, daripada Anda itu sibuk mengeluarkan orang dari al-sunnah itu. Kayak Anda itu sibuk mengkafirkan orang. Pertanyaan, sudah berapa orang yang Anda islamkan gitu? Oh, Anda saja nggak bisa mengislamkan orang itu, sibuknya mengkafirkan orang gitu. Anda saja nggak bisa ngajak orang ke al-sunnah itu, sibuknya mengeluarkan dari al-sunnah gitu. Masih banyak kebaikan yang di depan kita itu masih banyak, maka sibukkan kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Hukum sama orang itu biasa saja, nggak usah terlalu kita berlebihan. Assalamualaikum. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa rajmu haqqun. Nah, terus baca. Wal masu 'ala al-khuffaini sunnatun wa taqsiru sholati fi safari sunnatun wa shawmu fi safari man syaa shoma wa man syaa aftara. Wa la ba'sa bi sholati fi sarawin. Ya, sampai sini dia. Kemudian ini beliau memasukkan pembahasan fikih, beberapa pembahasan fikih nanti ke dalam akidah. Kenapa akan masukkan dalam akidah? Karena yang mengingkari itu cuma ahlul bidah, yaitu tidak ada ahlus sunnah yang mengingkari.
Maka terkadang masalah fikih itu dimasukkan oleh para ulama ke pembahasan akidah. Ketika apa? Ketika ulama-ulama fikih sepakat. Dan yang mengingkari itu hanya ahlul bidah. Maka akhirnya masalah itu nanti dimasukkan ke dalam poin-poin akidah. Beliau mengatakan warrajmu haqqun. Yang pertama, ini masalah fikih semua itu. Yang pertama, rajam. Ini nanti masuk ke dalam bab namanya hudud, yaitu bab masalah hukum kriminal. Rajam itu kenapa disebutkan di sini? Karena rajam itu ada dalam agama kita, tidak ada khilaf di antara para ulama. Walaupun di ayatnya sudah nggak ada. Di ayatnya sudah nggak ada. Maka rajam itu apa? Hukuman bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah. Maka hukumannya dirajam, yaitu diikat kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Ayat yang bicara masalah rajam di Al-Quran itu dulu ada. Kaum muslimin dulu pernah membaca ayat itu, tapi sekarang dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berjalan. Itu salah satu bentuk cara menasakh. Nasakh itu apa? Menghapus Al-Quran. Jadi nanti nasakh itu ada 3 macam. Kalau kita belajar usul fikih itu nanti ada 3. Ada nasakh lafadz, dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berjalan. Masih ada. Seperti ayat rajam. Ayatnya sudah nggak ada. Dulu ada sebuah ayat, az-zaniyatu waz-zani farjumuhuma. Kalau ada seorang wanita, laki-laki berzina, rajamlah mereka. Itu jangan sampai dibiarkan. Rajam ada, tapi ayatnya sekarang sudah nggak ada. Kita baca Al-Quran 30 juz nggak ketemu kita itu. Tapi hukumnya berjalan sampai hari kiamat. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Sampai Umar bin Khattab itu beliau mengatakan, demi Allah, saya itu sebenarnya ingin sekali memberikan catatan kaki ke dalam Al-Mushaf Al-Quran. Bahwasanya di surat ini, di ayat ini pernah ada ayat seperti ini. Masalah rajam, tetapi ayatnya dihapus. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengatakan rajam itu nggak ada di Al-Quran. Memang nggak ada di Al-Quran sekarang, tapi hukumnya sampai hari kiamat masih berjalan. Sehingga dimasukkan, karena yang mengingkari masalah rajam cuma ahlul bidah. Kemudian yang kedua, wal massu 'alal khuffaini sunnatun. Mengusap sepatu. Mengusap sepatu masalah fikih. Boleh, mengusap sepatu itu masalah fikih dan boleh. Dan para sahabat yang meriwayatkan masalah ini hadisnya mutawatir. Sebagian mengatakan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan masalah hadis al-massu 'alal khuffain. Sehingga hadisnya mutawatir. Yang mengingkari cuma ahlul bidah. Dan al-massu 'alal khuffain itu rukhsah, keringanan yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin. Nanti ada perbedaan bagi orang musafir, salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Sedangkan yang bagi non musafir, orang yang mukim, maka sehari semalam. Kemudian juga nanti dalam mengusap itu ada perkara juga sepakat oleh para ulama, tapi enggak jarang disebutkan di akidah. Saya kalau baca kitab akidah jarang disebutkan, padahal itu masalah sepakat loh, enggak ada khilaf di antara para ulama. Dan yang ingkar itu cuma ahlul bidah. Yaitu masalah apa? Kaki itu kalau kita baca Al-Quran ada 2 qiraah. Kalau kita baca Al-Quran itu masalah kaki itu ada 2 qiraah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Wa aydiyakum, aydiya mansub, dia kan mansubnya kenapa? Ma'tuf kepada wajah, ya kan? Dan wajah kalian, wajahnya berarti dia apa? Pertama wajah, kemudian tangannya berarti dia apa? Dicuci seperti wajah. Setelah itu wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Ru'usi itu majrur karena ada ba. Setelah itu apa? Urusan kaki. Maka qiraah yang masyhur di antara kita itu yang kita baca wa arjulakum ilal ka'baini. Wa arjula mansub. Kalau mansub kembalinya kemana? Ma'tufnya ke wajah. Berarti kaki itu dia apa? Dia apa? Dicuci seperti wajah, bukan diusap seperti kepala sebelumnya. Ya, paham ya? Tapi ada sebuah qiraah yang mu'tamadah, bacaan yang benar juga, mu'tamad dan dibaca juga oleh para ulama, yaitu lafadznya bukan wa arjula, tapi wa arjulikum ilal ka'bain, wa arjuli. Kalau arjuli kasrah kan berarti kan, arjuli kasrah. Ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Berarti kalau dibaca kasrah diapakan itu kakinya itu? Diusap. Ya, berarti kaki itu ada 2. Ada kaki itu yang dicuci,
ada kaki yang diusap. Bedanya di mana ini? Kalau Ahlussunnah mengatakan kalau kakinya itu tertutup, maka itu masuknya yang kasroh, diusap. Ya, ini masuk di sini. Tapi kalau kakinya nggak tertutup, terbuka, maka kakinya dicuci seperti wajah yang terbuka. Gimana, paham? Bisa tergambar ya? Kemudian namanya mencuci kaki atau mengusap kaki itu mencuci. Mencuci kaki itu kan Allah Ta'ala mengatakan wa arjulakum ilal ka'baini. Batasan orang mencuci kaki itu sampai kedua mata kaki. Nah, di sini ada pembahasan yang disepakati oleh para ulama. Imam Nawawi mengatakan ijma' ahlu sunnah, dan yang menyelesaikan masalah ini cuma Syiah. Berarti sepakat. Maka Syiah ahlu bidah gara-gara masalah ini. Yaitu apa? Kedua mata kaki itu mana? Mata kaki itu yang mana itu? Maka sepakat ulama, mata kaki itu yang kanan dan di kiri, tulang yang nonjol kanan dan kiri. Berarti mencucinya itu batasannya sampai di situ. Dan itu sepakat, nggak ada khilaf. Sedangkan orang Syiah itu, mereka itu mengatakan mata kaki itu di atas punggung kaki. Itu yang tempat diusap. Kalau kita ngusap itu kan di atasnya itu. Sehingga orang Syiah itu, mereka kalau berwudu, mereka itu cuma ngusap di atas, walaupun kakinya itu terbuka. Mereka itu ngusapnya di atas. Maka itu ulama mengatakan apa? Mereka menjadi ahlul bidah dalam bab ini. Kalau orang bertanya, karena masalah fikih ngapain sampai bid'ah-bid'ahkan itu? Karena nggak ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Yang menyelisih cuma Syiah. Ya, bisa dipahami. Jadi terkadang masalah fikih itu nanti dimasukkan oleh para ulama di dalam masalah akidah. Kenapa? Karena tidak ada khilaf dalam masalah ini. Wa taksirus sholati fi safari sunnah. Demikian juga mengqasar salat ketika safar. Itu juga sunnah. Demikian juga wasaumu fi safar. Puasa ketika safar boleh dibatalkan dan boleh berpuasa, boleh juga, dan itu nggak ada yang mengingkari juga kecuali ahlul bidah. Seperti juga misalkan mengqadha puasa ketika wanita haid, itu sepakat ulama nggak ada khilaf. Jadi kalau orang wanita haid dan nifas, kalau nanti dia suci, dia mengqadha puasa, tidak mengqadha sholatnya, itu sepakat nggak ada khilaf. Yang menyelisih masalah ini cuma Khawarij. Nah, itu ketika Aisyah itu ditanya sama seorang wanita, ada seorang wanita tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa seorang wanita kalau dia itu haid dan nifas, dia nggak puasa dan sholat? Tapi kalau suci, puasanya diqadha, sholatnya tidak." Maka langsung Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu itu wanita Khawarij?" Dia kata, "Enggak ya Aisyah, saya bukan Khawarij, cuma saya ingin bertanya itu." Akhirnya Aisyah mengatakan, "Hakadza amarana Rasulullah." Ya seperti itu Rasulullah perintahkan. Kenapa? Yang menyelisih masalah ini cuma Khawarij. Yaitu Khawarij itu mewajibkan mengqadha puasa dan sholat bagi wanita yang bersih. Dan yang mengatakan seperti itu hanya Khawarij. Padahal itu masalah ibadah, masalah fikih. Tetapi nanti dimasukkan oleh para ulama. Wala ba'sa bis sholati fas sarawil. Boleh juga nanti sholat itu dengan sarawil. Walaupun hadisnya dhaif disebutkan di takliknya itu, yaitu sarawil itu dengan celana. Sholat memakai celana itu boleh nggak? Boleh, selama menutupi aurat. Tetapi nanti ada pembahasan juga dalam masalah sarawil itu, namanya menutup aurat. Menutup aurat itu kan wajib bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga diwajibkan. Namanya standarisasi dalam menutup aurat itu apa? Semakin astar, yaitu semakin lebih menutup, maka itu lebih baik. Misalkan gini, jadi namanya menutup aurat itu, semakin dia itu lebih kuat dalam menutup, maka itu semakin baik. Maka kita katakan apa? Orang pakai jubah itu lebih baik daripada celana. Kenapa pakai jubah lebih baik daripada celana? Karena jubah itu tidak menggambarkan lekak-lekuk tubuh. Daripada celana yang menggambarkan lekak-lekuk tubuh. Ini. Contoh lagi misalkan, orang memakai kain yang tebal lebih baik daripada kain yang tipis. Kenapa? Karena kain yang tebal itu tidak menggambarkan. Sedangkan kain yang tipis itu bisa transparan. Jadi maksudnya itu semakin dia itu ketat, semakin lebih sempurna dalam menutup, maka itu semakin baik. Walaupun apa? Terkadang itu bukan aurat. Contohnya misalkan, kita laki-laki, dada itu bukan aurat. Dada bukan aurat. Aurat itu dari pusar kan itu. Dada bukan aurat. Tapi kita tutup nggak? Kita tutup. Kenapa kita tutup? Bukan karena auratnya, tapi karena mimbabil adab. Ya paham ya? Karena itu termasuk adab seorang muslim, supaya dia itu wibawanya bisa dijaga. Seorang muslim kenapa pakai penutup kepala gitu? Ya. Apakah wajib itu? Apakah itu aurat? Bukan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mimbabil adab. Adab Islam itu rambut ditutup. Ya, jadi maksudnya itu apa? Adabnya itu karena rambutnya itu ditutup, itu adabnya. Seperti kita pakai baju itu menutup itu namanya adab.
maka dengan apa saja yang bisa menutup, maka itu hukumnya sunnah. Ya, paham ya? Jadi sunnahnya itu alasannya itu ilahnya karena menutupnya, bukan karena bendanya. Bukan karena bendanya. Misalkan gini, apa orang hukum memakai peci? Peci antum pakai songkok, apalagi yang pakai batik ini ya, antum pakai batik ini. Mereka model baru-baru lagi itu, ada yang batiknya apa yang kayak belangkon, semua macam-macam lah itu. Itu hukumnya apa gitu? Dengan hukumnya apa? Apakah itu sunnah? Kita katakan sunnahnya bukan pada songkoknya, bukan pada pecinya, bukan. Sunnahnya itu karena menutup kepalanya. Ya, paham ya? Maka ketika orang Arab, budayanya mereka itu menutup kepalanya itu dengan sorban, ya sorbannya mereka itu sunnah bagi mereka. Ya kan? Sedangkan bagi kita sorbannya nggak disunahkan pakai sorbannya, yang disunahkan menutup pakai kepala. Dengan apa? Ya dengan apa yang dipakai sama orang Muslim, pakaian Muslim di negeri kita kan itu. Ya, paham ya, tergambar ya. Seperti kita pakai baju, sunnahnya itu apanya itu? Bukan karena bajunya batik atau saya ini, bukan. Sunnahnya itu karena menutup badan. Ya, dada itu tertutup, itu sunnahnya di situ. Sehingga mau pakai apa saja modelnya, mau batik, mau apa saja boleh. Yang menjadi khilaf di antara para ulama itu nanti jubah. Apa hukum memakai jubah? Ya kan? Apakah itu sunnah yang harus kita ikuti atau itu urusan adat? Kenapa? Karena sering saya sebutkan, perbuatan Rasulullah itu beda dengan sabdanya Rasulullah. Sabdanya Rasulullah itu lebih kuat daripada perbuatan beliau. Kenapa? Karena kalau Rasul bersabda itu memang untuk umatnya. Sedangkan perbuatan Rasulullah belum tentu itu untuk umatnya. Terkadang untuk Rasulullah sendiri kan itu. Maka perbuatan Rasul itu nanti ada banyak kemungkinan, ada 5 kemungkinan. Di antara kemungkinannya apa? Rasul itu mengamalkan sesuatu karena mengikuti budaya. Ya kan, karena mengikuti budaya, bukan untuk disyariatkan, bukan. Nah, sekarang pertanyaan di sini. Lah, sekarang jubah itu budaya Arab karena memang orang Arab itu seperti itu dulu laki-lakinya, atau jubah itu adalah sunnah karena itu agama? Ya, paham ya gimana ya? Kalau misalkan kita katakan, wah itu jubah itu agama gitu loh, sehingga itu iya agama. Nah, sekarang Abu Jahal juga masya Allah top kan berarti kan. Abu Lahab juga luar biasa kan, jubahan semua mereka kan gitu. Nah, kita katakan dari sini menjadi iskal gitu. Yang menjadi iskal itu di sini. Lah, itu jubah itu apa? Sunnah apa itu? Apakah jibiliyah atau sunnah hajiyah atau adiyah atau khususiyah atau yang kelima sunnah tasyri'iyah? Nah, di situ nanti para ulama itu berbeda pendapat. Tidak bisa kita itu hanya yaitu mengatakan ini itu disunahkan untuk diikuti jika cuma sekedar Rasul itu mengamalkan. Ya, paham ya? Cuma sekedar Rasul mengamalkan itu nggak kuat. Kenapa? Karena banyak kemungkinan gitu. Nah, itu terkadang ulama ada yang mengatakan jubah itu sunnah adiyah. Paham ini? Kalau sunnah adiyah, budaya, maka di Indonesia nggak disunahkan. Bahkan orang pakai jubah di Indonesia bisa masuk ke larangan. Larangannya apa? Masuk ke pakaian suhroh. Paham ya? Apa itu pakaian suhroh? Pakaian yang berbeda dengan budaya setempat. Sehingga ketika ada orang pakai keluar, mata orang itu semuanya melihat gitu. Itu namanya suhroh. Pakaian yang pengen dilihat sama orang. Nah, itu ya, kenapa dilihat sama orang? Karena beda dengan pakaian masyarakat gitu. Kalau memang itu masuknya ke adiyah, maka di Indonesia nggak disunahkan. Terus yang di Indonesia pakainya apa? Ya pakai batik, songkok, nah itu. Ya kan? Tapi kalau ada orang mengatakan enggak, jubah itu sunnahnya itu tasyri'iyah, maka kita katakan ya berarti di mana saja disunahkan. Di mana saja disunahkan. Maka kalau kita cuma mengatakan Rasulullah itu pakai jubah, nggak bisa. Dengan itu langsung kita katakan tasyri', nggak bisa. Harus ada sebuah penguat bahwasanya itu syariat. Maka ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya itu memang Rasul itu mengamalkan itu karena syariat. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat mengatakan ahabbu thiyab ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling dicintai sama Rasulullah itu adalah gamis. Gamis itu apa? Pakaian yang setengah itu, bukan? Kan setengah kan namanya gamis sekarang itu. Itu pakaian orang dia itu. Sunnahnya mereka, hatta yang Hindu pun seperti itu kan. Bukan hanya yang Salafi saja yang di sana itu, bukan yang Muslim, Hindu saja pakainya kayak gitu kan itu. Ya, jadi komis itu apa? Pakaian panjang. Pakaian panjang yaitu jubah. Akhirnya apa? Di situ nanti terjadi khilaf. Maka itu apa? Kita itu nggak bisa cuma ngatakan, ayo kita ngikuti sunnahnya Rasul. Sunnah yang apa gitu? Sunnah yang apa? Rasulullah suatu ketika kencing di sebuah jalan gitu. Oh yuk kita ikuti sunnah Rasulullah, berarti kencing di situ kan itu. Kan?
Bukan, ini sunnah, namanya sunnah itu namanya sunnah, tapi tidak harus diikuti. Contohnya misalkan Rasulullah itu kalau makan 3 jari. Rasulullah itu menyukai kalau makan itu 3 jari. Antum makan bakso pakai 3 jari itu. Makan soto pakai 3 jari itu. Orang Arab sekarang saja itu, orang Arab itu kalau makan nasi mereka nggak pakai 3 jari itu, karena nasinya kan basmati kan, maur. Mereka kalau makannya pakai skop. Jadi nggak gini skop. Kenapa makan 3 jari? Makannya roti gitu. Gimana paham ya? Kenapa ya? Itu namanya sunnah apa? Hadiah, budaya. Rasulullah rambutnya gondrong gitu. Rambutnya Rasulullah sepundak gitu. Berarti kita nggak sesuai dengan sunnah kan, rambutnya pendek semua kan gitu. Kita semuanya ini menyelisih sunnah kita ini kan itu. Ya, kita akan sunnah apa maksudnya rambutnya panjang itu? Itu sunnah hadiah, budayanya orang Arab kan gitu. Gimana paham ya tergambar ya? Jadi bukan berarti apa? Oh ini sunnahnya Rasulullah harus kita amalkan. Rasulullah itu menikah dengan 11 istri itu, sunnah nggak itu? Ya kan? Sunnah khusus bagi Rasulullah, antum nggak boleh ngamalkan kan gitu. Nah jadi beda-beda. Maka itu sunnah yang paling kuat itu bagi umatnya itu sabda. Kalau itu berupa sabdanya Rasulullah itu yang paling kuat, karena ditujukan kepada umatnya. Tapi kalau berupa perbuatan Rasulullah, maka perbuatan Rasul itu punya banyak kemungkinan. Ya bisa dipahami ya. Jadi maksudnya itu bagaimana tentang masalah sholat pakai celana itu? Hukum sholat pakai celana itu selama menutup aurat itu boleh. Di sini saja disebutkan masalah ini. Sehingga nggak usah terlalu kaku misalkan, wes pakai celana itu ahlul bidah. Masya Allah itu gara-gara celana jadi ahlul bidah kan gitu. Luar biasa kan gitu. Akhirnya apa? Dulu kan songkok sempat jadi ahlul bidah juga itu. Songkok hitam itu ahlul bidah semua gitu. Akhirnya apa? Gara-gara banyak masukan, banyak ilmu, akhirnya apa? Sekarang sudah banyak yang jenggotan pakai songkok gitu. Dulu aib sekali itu, jenggotan pakai songkok hitam itu aib sekali dulu itu. Kemudian orang jenggotan pakainya batik, kayak aib dulu itu. Namanya salafi itu yo, salu sunnah itu yo berjubah kan itu. Sampai saya dulu kan nggak seperti, saya lebih ekstrim lagi. Saya dulu pulang dari Yaman itu kan dipulangkan karena ya perang di Yaman, akhirnya dipulangkan sama pemerintah itu. Yang lain itu pada ketakutan karena kan diinterogasi lah sama, pada ketakutan. Yang lain pada berubah pakaiannya kayak orang-orang ya biar nggak dituduh teroris lah itu. Saya pakai jubah, pakai sorban saya itu. Masuk bandara di sini. Peduli kita, namanya kita itu orang masih semangat itu. Dari Jakarta ke Salatiga naik bis saya sorbanan saya itu. Bayangkan nggak main-main saya itu. Sampai ketemu sama jamaah-jamaah yang khurut-khurut itu. Wah, assalamualaikum, wah khurut di mana? Wah, saya 4 tahun di Yaman. Wah, mantap ya. Sampai akhirnya alhamdulillah akrab, akhirnya kita punya teman ngobrol di masjid di bis kan itu. Kita dulu saklek sekali masalah itu. Sampai saya nikah itu ya. Ini cerita ya. Awal saya nikah itu foto nggak ada. Foto kenangan nggak ada. Saya waktu itu masih keras saya itu. Haram. Jadi kita itu masih pulang dari Padepo Konsilat itu keras sekali kita. Jadi kalau bicara masalah keras-kerasan itu kita sudah mengalami itu gitu. Lebih ganas lagi kita itu. Foto nikah nggak ada, kemudian musik ya kita dulu haram kan, nggak boleh, keras pokoknya gitu. Bukan berarti kita itu setelah itu bermudah-mudah, tidak. Kita setelah itu akan tahu mana masalah yang kita harus keras, mana masalah-masalah yang kita itu harus lembut, karena itu tuh bukan masalah yang prinsip gitu. Sehingga apa? Masalah foto misalkan, kita dulu keras sekali masalah itu. Tapi akhirnya apa? Setelah itu kita baca, kita para ulama, rupanya ulama berbeda pendapat masalah itu. Mereka sepakat bahwasanya melukis itu hukumnya haram. Yang disebutkan di hadis itu kan cuma melukis, musawwir kan itu. Musawwirin kan melukis. Tapi kalau foto itu termasuk melukis atau tidak kan gitu. Nah, itu menjadi khilaf di antara para ulama. Itu namanya perkara yang mustajadat, masalah baru muncul gitu. Akhirnya apa? Setelah itu nyesel juga saya itu. Aduh, kenapa dulu nggak foto kan gitu? Nggak ada kenangan sama sekali itu. Jadi foto kenangan nggak ada sama sekali besok. Sampai ternyata ya Allah pengen lihat bagaimana dulu nikahnya, nggak ada lagi foto-fotonya itu. Karena keras gitu loh, karena kerasnya itu. Ya, jadi nikah lagi Pak. Saya waktu nikah di Salatiga itu saya pakai sorban, pakai imamah gitu. Kemudian saya bilang sama bapak saya itu, pokoknya kalau ada musik saya nggak jadi nikah. Terus makanya apa? Setelnya itu kajian. Sampai di waktu saya nikah itu kan masih awam lah, masyarakat nggak tahu. Akhirnya apa? Orang datang walimah itu isinya kajian. Kata mereka, ini orang mati atau nikahan itu. Masya Allah kan itu. Oh, kita nggak peduli, yang penting ini sunnah seperti ini kan itu. Jadi maksudnya itu apa? Ada perkara-perkara yang nanti kita harus keras, seperti musik misalkan, tetap kita keras. Tapi ada perkara-perkara yang kita itu harus, ya kita itu nggak terlalu keras lah itu. Masalah celana, bagaimana hukum celana? Misalkan ada orang mengatakan,
celana itu kalau di Arab itu enggak, memang budaya Arab enggak pakai celana kan gitu. Orang antum di Arab pakai celana itu jadi orang aneh di sana kan gitu. Jadi orang-orang nakalnya itu ya pakai celana. Makanya kita kalau di Yaman itu, kita main bola saja itu pakai jubah. Kalau nggak pakai jubah, pakai sarung kita itu. Nah kalau kita di Indonesia main bola pakai sarung ya kayak 17 Agustus kan kita itu. Paham ya, masih budaya ya. Jadi maksudnya apa? Jangan kita itu terlalu kaku, terlalu saklek dan nyari, jangan. Ada masalah-masalah yang kita harus keras, ada masalah-masalah yang kita itu harus toleransi. Ya paham ya, tergambar ya. Nah, jadi masih di sini beliau juga menyinggung masalah sholat pakai celana. Intinya nggak apa-apa hukumnya itu, selama tidak tersingkap auratnya. Kecuali kalau celananya ketat sampai tersingkap auratnya, maka itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau celana yang longgar, maka tidak ada masalah. Kita katakan yang terbaik pakai sarung, yang terbaik pakai jubah. Kenapa? Karena itu tidak menggambarkan lekak-lekuk tubuh, itu lebih baik. Tapi untuk mengatakan itu harus, maka itu dalilnya dari mana itu? Yang wajib itu kan menutup aurat kan gitu. Dengan model kayak apapun, dengan apa bentuk kayak apapun, yang penting kan tertutup auratnya kan itu. Sehingga nanti yang penting kan itu. Ya sampai sini pembahasan kita. Berarti kita sampai di poin 37. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.